Bagaimana Bunda tadi bisa menyejukkan suasana kesedihan adalah dengan berterima kasih kepada almarhum Ayahanda Caniago. Bagaimana cara terima kasihnya Nanda Ustadz? Almarhum suami saya udah tiada. Terima kasihnya adalah sejukkan suasana anak, menantu, dan cucu. Yang pantas sedih itu mama, bukan kalian. Mama yang selalu, kalian sudah pergi semuanya. Mama yang selalu bersama dengan almarhum di samping pembaringan setiap malam. Tapi mama sengaja nahankan semua ini. Kenapa? Mama tak mau dikatakan sebagai hamba yang tak tahu bersyukur kepada Allah. Seakan-akan mama katakan tidak ada kehidupan yang kekal kecuali dunia. Bahaya kan? Ini yang kadang membuat kita lupa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika muhabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil 'asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu syarra syakara wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila fi afatina bi kulli madara saqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah ahli ta'ziyah malam ketiga atas meninggalnya ayahanda kita almarhum Mansur Caniago bin Abdullah beserta yang kita hormati dengan kasih sayang Allah, senantiasa dikaruniakan ketabahan dan kesabaran. Kita berikan doa kepada keluarga ahli musibah untuk senantiasa legowo menerima segala kenyataan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal. Bila kembali kepada kalender Hijriah, malam ini sudah masuk 13 Rabiul Awal. Di malam yang berbahagia ini Allah curahkan sengaja rahmatnya. Mana tahu ada kala panas di hati perasaan, kemudian terasa sumuk di akal pikiran. Maka Allah curahkan hujan mulai asar tadi lewat 1 jam. Terutama mudah-mudahan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejuk kembali suasana galau di hati perasaan ahli musibah, tenang kembali di akal pikiran, tidak kacau di keluarga ahli musibah atas kepergian orang yang dicinta, suami yang dicinta, ayahanda yang dicinta, saudara yang dicinta. Semoga kita bisa ikhlas dengan kebenaran yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga ahli musibah. Alhamdulillah, ketika masuk malam ketiga setelah sholat Isya tadinya, hujan pun kembali berhenti. Seakan-akan menyepakati untuk bisa kita berkumpul kembali, menghibur ahli musibah yang kita sayangi dengan hadir para ahli takziah, ahli yang menghibur bahwa hilang satu tumbuh 1000. Salawat dan salam pada baginda besar Kanjeng Pangeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini juga kita akan masukkan untuk menyelami sedikit saja makna dari maulidan atas kepergian ayahanda almarhum Mansur Caniago bin Abdullah yang kita sayangi, dengan pedoman bahwa orang tua yang penuh harapan agar anak-anak menantu yang ditinggalkan menjadi anak soleh dan solehah, mendampingi ibu yang disayangi, lebih disayang ke depan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di sini akan kita kembali kepada petuah Nabi sebagaimana kita simak bersama tadi. Ajaban li amril mu'minin. Luar biasa tadi urusan orang-orang beriman tuh. Inna amara kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan yang dihadapi orang beriman itu baik. Laisa jaka, tidak ada si ahadin, seorang pun yang bisa menghadapinya, yang dapat memilikinya, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah itu urusan bahagia maupun itu urusan derita. Karena tentu yang kita pahami dalam surah Al-Ghafir disampaikan oleh Allah di sana, sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan sementara dan akhirat itulah yang kekal yang sesungguhnya. Tambah lagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menghadapi kematian. Kita semua ini adalah calon mati nih. Kalau bahasa halusnya camat. Camat itu calon mati. Dan harus mati. Terpenuhilah pemahaman rukun iman kelima yang dikenal dengan beriman kepada akhirat. Karena akhirat itu adalah berbicara pada dua hal. Surga dan neraka. Bahagia dan derita, dapat pahala, juga siksa. Maka kalau udah berbicara tentang akhirat,
tentunya adalah pertanggungjawaban. Berhasil kita memenuhi pertanggungjawaban itu yang diberikan Allah tanggung jawab kepada kita selama di dunia, maka surgalah yang kita dapat. Tidak kita penuhi tanggung jawab itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam rukun Islam. Ditambah awal pertama kita dengan bersyahadatain, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, buktikan dengan mengerjakan sholat, terjemahkan dengan membayar zakat, dikuatkan dengan berpuasa. Saling peduli antara satu dengan yang lainnya, meskipun ia tak sanggup membayar zakat, tapi dia tetap harus dan bisa untuk mengerjakan puasa. Karena tidak ada lagi tawar-menawar di sana. Bahkan menguntungkan bagi yang tak punya ekonomi apa-apa. Di samping itu adalah teguran bagi yang kaya raya. Ternyata dia juga merasakan bagaimana orang miskin yang tak bisa makan satu hariannya. Hingga akhirnya peduli. Maka ditegurkan kembali dengan rukun Islam yang kelima yang dikenal dengan haji bagi yang mampu. Seluruh dunia mengerjakan haji, datang ke tanah suci Mekah, berpakaian ihram, mau yang kaya, yang sedang kayanya maupun tidak kaya, tapi berani dia mengumpul, menabung uang untuk naik haji, maka di saat itu tak ada lagi terlihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Karena semua pakai ihram, laki-laki 2 lembar kainnya. Perempuan dengan pakaian semua menutup aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Artinya, tak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang ditempatkan tadi, luar biasanya. Orang-orang beriman itu memiliki urusan semua baik baginya. Tak ada yang tak baik, semua baik. Apakah itu bahagia? Baik. Apakah itu derita? Baik. Bagaimana ketika bahagia tadi dipulangkan dan derita tadi dibalikkan? In asabathu sarra syakara. Kalau kena menimpa padanya kebahagiaan, maka dia bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Muatan inilah kepada ibunda kami yang ditinggal pergi, pernah bersama almarhum Ayanda Mansur Caniago yang kita sayangi. Maka saat itu syukurilah kita sudah mempunyai anak dan menantu beserta cucu yang dari beliau jugalah menjadi sebab atas izin Allah datang anak tuh, dapat menantu tuh, dapat cucu tuh. Ini yang jangan dilupakan dan disyukurilah itu. Sehingga tidak larut dalam derita tok. Tak larut dalam posisi sedih berlarut. Kenapa? Karena kita mengingat pernah Allah karuniakan anugerah kepadanya, kepada kita. Makanya bahagia dan derita itu musibah. Siapa bilang cuman derita saja musibah? Salah. Jadi ustadz pun musibah, jadi imam pun musibah, jadi orang kaya pun musibah, jadi orang berkuasa pun musibah. Tak punya semua pun, itu sudah jelas kita katakan musibah. Tapi sungguh, ini yang dinyatakan oleh Rasulullah. In asobathu musibah, asal kata dari asoba yusibu musibatan. Menimpa. Bila menimpa padanya kebahagiaan, syakara. Dia bersyukur pada Allah. Biar apa? Biar tidak sombong. Ini dia. Nah, inilah kaji kita yang kita masuk ini. Wa in asabathu darra, dan apabila menimpa baginya derita, sabar, maka bersabarlah. Maka di saat bahagia itu kita tahu bersyukur, tidak sombong.
Kalau tidak, semua yang kita punya itu tak diterima Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan kepada kalian sekalian kecuali menyembah Allah. Cukup dengan begitu, tidak dengan ikhlas. Mana kajian ikhlas tadi beruntungnya? Syukur. Bagaimana kajian syukur tadi? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tak dinyatakan dia sebagai berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau tidak sama-sama berterima kasih sesama manusia. Bagaimana kita untuk mewujudkan di saat musibah ini yang kita rasakan berterima kasih kepada Allah? Berterima kasih kepada sama manusia. Maya dia berterima kasihlah kepada almarhum ayahanda Mansur Caniago untuk tetap menjaga perasaan kita jangan larut dalam kesedihan, fokus untuk membina bunda. Siapa yang bunda bina? Anak, menantu, dan cucu. Katakanlah, hei anak dan menantu cucuku, kalian semua, termasuk emak dan nenek ini akan mati seperti atuk dan ayah kalian nanti. Maka bagus-baguslah kalian dalam hidup ini. Jangan lepas ikatkan hati, perasaan, akal, dan pikiran melalui sholat yang kita kerjakan. Di saat itulah kita bincang-bincang kepada Allah. Itu makanya Pak Haji, kadang kita hayati menetes air mata tuh. Dikira Pak Haji, awak kena flu. Karena kita bincang dengan Allah, bukan bincang sama jemaah di belakang, makmum kita di belakang. Kalau itu terjadi, ria namanya. Bahaya. Maka di situ nanti akan datangnya suara kita tenang atau tinggi. Kalau udah tinggi, baliklah kepada diri. Pantaskah kita tinggi kepada Allah? Masalah suara besar lain lagi. Jauh pun begini, mik kita bagus, alidayah tadi besar juga. Tinggal kitalah menghayati yang kita bawa tadi dengan penuh penghayatan, tidak kepada Allah. Netes air mata itu. Inilah yang ditempatkan tadi Bunda. Bagaimana Bunda tadi bisa menyejukkan suasana kesedihan adalah dengan berterima kasih kepada almarhum Ayahanda Caniago. Bagaimana cara terima kasihnya Nanda Ustadz? Almarhum suami saya udah tiada. Terima kasihnya adalah sejukkan suasana anak, menantu, dan cucu. Yang pantas sedih itu mama, bukan kalian. Mama yang selalu, kalian sudah pergi semuanya. Mama yang selalu bersama dengan almarhum di samping pembaringan setiap malam. Tapi mama sengaja nahankan semua ini. Kenapa? Mama tak mau dikatakan sebagai hamba yang tak tahu bersyukur kepada Allah. Seakan-akan mama katakan tidak ada kehidupan yang kekal kecuali dunia. Bahaya kan? Ini yang kadang membuat kita lupa. Maka dalam hal ini, musibah kebahagiaan itu adalah musibah. Maka untuk menghadapi biar tidak menjadi kita dalam terjerumus ke jurang bencinya Allah alias neraka, maka di saat itulah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kan Allah tambahkan rasa syukur itu. Apa dia? Kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian, kepergian almarhum ayahanda, suami tercinta, almarhum adalah sebagai guru untuk menginstruksikan peringatan kepada kita. Jangan kau main-main di dunia ini. Tak ada yang tahu besok kita masih hidup atau udah mati. Wa mata dinafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu satupun di bumi mana dia mati. Wajar kemarin Jumat kita tidak percaya
kepergian almarhum. Itu semua lumrah. Maka ketika kita tahu, disitulah datang inna sabra awwal sudmah. Kapan sabar itu muncul? Ketika benturan pertama. Ketika dinyatakan oleh Bang Usman yang sudah berpengalaman, datang kita menyaksikan, yang kita dengan tegas mengatakan dengan keluar kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa tadi kaji? Sembalikan semua pada Allah, karena semua itu milik Allah. Hingga akhirnya adalah sabar datang, karena itulah benturan pertama. Makanya yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan orang tuanya. Buat adinda kami, sekarang masih ada bunda. Kalau semalam waktu ayahanda masih ada, karena kesibukan kita padat luar biasa, jangan sampai bila ada kemarin walaupun sudah baik kita dianggap almarhum, tapi sungguh kita merasa kurang, maka di saat bunda ini masih hidup nih, jangan disia-siakan waktu. Sesibuk apapun kita, sempatkan kita datang. Kalau bisa dalam satu hari, sempatkan kita WA, apalagi ada video call-nya. Itu yang pertama. Musibah yang kedua mana? Derita. Ini yang sudah umum. Wa in asabatku darra sabarah. Apabila menimpa kita semuanya itu adalah derita, sabarlah kita. Maka disinilah dikatakan oleh Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihatilah kita dalam kebenaran. Al mautu haqqun. Mati itu adalah benar adanya. Siapa yang nyatakan mati tak benar? Tak ada kematianku. Capek-capek aku cari duit. Payah-payah aku menjilat dapat kedudukan, misalnya. Ya kan? Mati pula katanya. Maka itulah banyak orang-orang yang cinta dunia tak percaya dengan akhirat. Rukun iman kelima. Padahal awak tak tahu kapan awak dijemput Allah. Entah pulang-pulang ini bapak dan abang dah sekalian duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan, bapak dan abang dah sekalian duluan. Kita tak tahu. Tak tahu kita. Usahakan dikatakan ketimpa pohon besar. Kalau Allah katakan kun fayakun, ketika kita pulang berjalan karena licin ada tadi batu tergelincir, meninggal dunia kita gara-gara kepleset batu. Kalau Allah katakan tidak, walaupun ditimpa dengan pohon yang besar, itu Tuan Guru kami almarhum itu ketimpa pohon besar. Tapi alhamdulillah waktu itulah beliau dapat petunjuk Allah sehingga akhirnya begitu mendalam untuk menuju kajian tasawuf dan akhirnya menjadi seorang syekh. Tak mati. Tidak satupun yang percaya beliau tak mati. Tapi kata Allah tidak. Disitulah dimampatkan almarhum Tuan Guru Syekh Sabuddin bin Syekh Haji Muhammad Daud. Hingga akhirnya memperoleh petunjuk. Beliau dalami, beliau hayati. Sehingga akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah yang Maha Suci. Kematian tiada yang tahu. Luqman ayat 36 itu menjelaskan, wa mata di nafsun mada taksibu godan. Tiada yang tahu satupun apa yang terjadi hari esok. Jadi bagaimana kajinya? Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan semua itu murni karena Allah. Allah yang mengasihi. Bukan kekayaan itu yang mengasihi membuat kita tenang. Bukan kedudukan itu yang mengasihi membuat kita bangga. Tapi Allah yang mengasihi. Maka kita kembalikanlah kepada yang Maha Pengasih. Lanjutannya Allah lah yang menyayangi. Hingga yang diberikan Allah tadi itu menjadi berkah. Wabtagu min fadlillah. Maka dengan kafa bil mautil wa'idah.
Dan hadis yang lain juga mengatakan kafa bil mautil mau'idah, jadikanlah kematian itu sebagai pembelajaran. Ini adalah sekolah yang paling mahal, Bunda. Siapa yang mau menyodorkan diri untuk jadi pembelajaran buat keturunannya? Ya Allah, cabutlah nyawaku biar jadi tobat anak-anakku semua. Nggak ada yang mau. Maka jangan sia-siakan kepergian ayahanda kita. Jadikanlah ini bagian yang luar biasa untuk dapat membuat kita selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menyadari untuk senantiasa waspada agar kita dapat bersama-sama mengajak keluarga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa, untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu pahamilah bahwa kematian itu adalah benar. Oleh karena itu di akhir dalam ceramah ini untuk kita simak bersama, dan senjata yang harus dipersiapkan adalah tadi yang kita kupas, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kalau bahasa Ustaz Sapriandi, sholat itu berbincang-bincang dengan Allah. Cemana bincang-bincang dengan orang tua mendapatkan duit kalau awak bentak-bentak dia. Hanya kepingin biar orang di belakang tadi mengatakan suara kita bagus dan lain sebagainya. Siapa yang tahu tuh? Kita dengan Allah yang tahu. Dan orang yang dapat mukasyafah dari situ. Biasanya tergetar itu. Oh ini ikhlas nih. Oh ini tak ikhlas ini. Oh ini ria ini. Oh ini sombong ini. Dengan bahasa memahami bahwa sholat itu adalah kita mengadu kepada Allah. Di mana dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka itu domiru anta. Artinya kamu. Kalau udah kamu, berhadapan kita itu. Maka datanglah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara, fa illam takun tara annahu yarak. Kalaulah beribadah kepada Allah itu seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak melihat Allah, Allah melihat engkau. Maka di saat itulah datang khusyuk, datang ikhlas. Maka akhirnya datanglah kekuatan. Yang tadinya tak bisa menegur, setelah sholat bisa menegur. Yang tadinya muka merengut, setelah sholat muka tersenyum. Inilah yang kita pernah bahas di rumah Nek Ronta, bahwa sholat itulah yang akan memancing terbukanya pintu rezeki. Tapi bukan nambah rezeki. Yang nambah rezeki itu siapa? Diri kita yang sudah langsung terikat berhubungan dengan Allah. Kaji lama itu selalu diingat. Hablum minallah. Sekarang hampir tak didengar lagi. Hubungan kita kepada Allah. Hilang saja, banyak teori, banyak kaji. Hablum minallah tak pernah dikaji. Di mana dia? Ikhlas. Bismillah. Maka di saat musibah ini datang, betulkah Bunda menyembah Allah? Betulkah Adinda menyembah Allah? Atau menyembah ayahanda almarhum Mansur Caniago? Loh, kayak mana kok kami dikata menyembah ayahanda almarhum Mansur Caniago? Ketika tak ikhlas kita di saat beliau meninggal dunia. Berarti kita secara tidak langsung dalam kajian tauhid menyembah almarhum, bukan menyembah Allah. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Sholat itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Tiada untung bagi Allah taat dan kita kerjakan sholat tak pernah lepas. Dan tiada rugi bagi Allah tak kita kerjakan sholat dan selalu lepas. Nggak rugi Allah tuh. Yang untung tuh kita. Yang rugi tuh kita. Kerjakan. Mana yang menang? Serahkan. Laksanakan sholat 5 waktu tuh. Jangan dibahas-bahas, setan itu membujuk kita. Buat apa kau sholat kalau gadul-gadul juga kau? Kerjakan sholat gadul-gadul. Sekarang siapa yang menang? Malaikat atau iblis? Tapi survei membuktikan malaikatlah yang menang. Di saat itulah kita sadari, ini rupanya sholat yang istiqomah itu. Kenapa? Karena Allah. Bukan karena harta dan tahta.
Karena as-salatu lidzikri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salat itu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, nentramkan hati. Jadi kalau ada yang sholat tak tentram hatinya, berarti dia belum fokus untuk mengingat Allah dan berbincang dengan Allah dengan mengkaji tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkaulah kami nyembah ya Allah, dan pada engkaulah kami mohon pertolongan. Berarti siapa yang kita sembah sekarang nih? Ingin dipuji dan dipuja. Harta dan tahta. Kepada siapa kita minta tolong selama ini? Bukan pada Allah, tapi pada harta dan tahta. Agar terangkat derajat kita. Jadi siapa pada yang kita minta tolong nih? Siapa lagi? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 300.000 pun kalau Allah berkati, nyampe sebulan karena itu halal. 30 juta pun kalau itu tidak diberkati Allah, usahakan sebulan 1 jam pun ludes tak kemana. Uang setan dimakan setan. Bukannya uangnya setan. Setan itulah yang tadi yang mengambilnya lagi. Maka bunda ayanda yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita kembalikan. Jangan tinggalkan sholat dinda. Bunda, ikhlaskan semua ini. Sholat tetap makin tinggi. Ingat, jauh di mata, dake di hati. Keluar padangnya. Tidak benar kalau tak dibalas nih. Walaupun sudah tenggelam almarhum Ayanda Mansur Caniago di perkuburan, tapi di hati tetap senantiasa ingat dengan segala peringatan, penuh kasih sayang dengan dambaan selama ini. Masya Allah. Teringat kita apa yang dinasihati. Teringat kita dengan apa yang selalu diajak kita untuk menyembah Allah yang Maha Suci. Teringat kita selalu hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sayangi. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, pelan-pelan buat kita semua. Kata kuncinya adalah jangan tunggu kapan aku bisa untuk mengerjakan semua. Tidak, kerjakanlah dengan tanamkan ikhlas luar biasa. Akan terasa bahagia ketika kita berhubungan mengadu kepada si pencipta langit dan bumi dan si pemilik langit dan bumi. Dialah Allah, maka kita tuhankan satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Jangan tuhankan harta dan tahta. Insya Allah tenanglah dalam diri kita. Maka harta dan tahta akan datang kepada kita. Hari-hari kita selalu terpenuhi dengan kebutuhan kita. Tapi jangan tamak. Ini tamak ninya yang membuat rusak. Kita semua ini akan mati, bunda. Udah waktunya almarhum Ayanda Mansur meninggal. Kita tinggal nunggu waktu nih. Ngapa cepat kali ya Allah? Tunggu Ramadan nanti. Nanti Ramadan ngapa? Ramadan ya Allah. Tunggu Lebaran Idul Adha nanti. Waktu Idul Adha ngapa Lebaran Idul Adha? Begitulah manusia itu. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu tercipta tak pernah tenang, gelisah saja. Bagaimana caranya? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah, balikkan pada Allah. Kalau abang bertanya, mana kunci ketenangan tuh Ustaz? Balikkan semua ini pada Allah. Tenanglah bang, maka di saat itu halal akan nyata. Meskipun sedikit di hadapan kita. Haram itu akan membuat derita. Meskipun banyak lembaran di depan kita. Semua tak berkah dan membuat kita gelisah. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Maka oleh karena itu cukup sekian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.